Indonesia dijual lelang oleh Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih. Para pemodal asing bukan hanya campur tangan pada hampir semua partai politik di Indonesia, tetapi sudah bisa menguasai hampir semua partai politik. Pada setiap Munas, Kongres, Muktamar sebagai kekuasaan tertinggi mengatur kehidupan jalannya partai, Taipan oligarki sangat mudah cawe-cawe ambil posisi sebagai sponsor. Dampak ikutannya semua partai harus tunduk pada pemilik modal atau para bohir bandar politik. Denyut kehidupan, langkah kebijakan partai langsung menjadi bebek lumpuh lameda. Tidak ada partai politik yang tidak memiliki kaki tangan para bohir pemilik pemodal. Petinggi partai menawarkan harga lelang yang ditawarkan di Munas, Kongres, Muktamar atau apapun namanya. Para bandar politik tidak kalah cepat merespon. Penuhi semua biaya pelaksanaan dan beri uang happy-happy pagi para pesertanya, semuanya akan kesurupan. Beri seragam, satukan suara pilih dan tentukan ketuanya. Modal para bohir bandar politik tidak lebih 1 triliun sudah memiliki dan menguasai satu partai, sudah bisa dicucuk hidungnya harus berjalan sesuai arahan peluit sponsornya. 9 naga Taipan oligarki sudah sangat paham harga dan cara membeli partai politik. Konon harga lazim disepakati 9 partai politik masing-masing 1 triliun, total 9 triliun adalah harga yang murah meriah bagi mereka. Bukan hanya partai anggota DPR juga dibeli. Ketika saatnya harus mengegolkan sebuah UU para Taipan kembali beraksi, beli suara masing-masing anggota DPR 575, taruhlah harga masing-masing anggota DPR RI minimal Rp. 10 miliar per anggota, angkanya hanya 5,75 triliun, dibulatkan 6 triliun rupiah. Total para Taipan hanya mengeluarkan uang recehan 15 triliun rupiah sudah menguasai partai politik dan memiliki boneka DPR RI, siap bekerja sesuai perintah tuannya. Nyasar saat pencapresan tiba, konon Taipan cukup mengeluarkan 40-50 triliun. Semua sudah dalam kendalinya. Hanya dengan modal total 55 triliun hingga 65 triliun rupiah Indonesia sudah dikangkangi, dibeli, dikuasai para Taipan. Tidak usah ada patungan biaya antar para Taipan. Berkaca dari kasus Beni Cokro mampu membobol 3 BUMN asuransi sekaligus Jiwasraya, Asabri dan AJB Bumi Putra 1912 senilai 52,58 triliun rupiah. Bahkan konon dana yang dirampok oleh Beni Cokro, satu orang Cina, sebesar 74,58 triliun rupiah itu fakta berbasis data, bukan opini yang dibangun. Sudah bisa beli Indonesia. Begitu murahnya Indonesia saat ini. Kemerdekaan dicapai dengan mengorbankan darah, nyawa, dan harta para pejuang kemerdekaan, bisa diperjualbelikan dengan cara biadab. Puncak kegelapan ketika partai politik merampok mengambil alih seolah-olah sebagai suara rakyat. Merasa sebagaimana super body kekuasaan seperti sistem kekuasaan partai komunis, mendefinisikan dan menempatkan pejabat negara termasuk presiden sebagai boneka Taipan oligarki. Membawa kepiluan berkepanjangan, rakyat hanya sebagai objek politik. Partai tanpa sadar sebagai jongos oligarki. Anggota dewan dan presiden semua bersekutu dalam kolam yang sama dan sadar tidak sadar perilakunya menjadi tiran dan mengarah ke otoriter. Di tubuh bangsa ini sedang terjadi perilaku permisif dan ambivalensi kesadaran berbangsa dan bernegara. Negara dalam kondisi mendung gelap berjalan tanpa arah. Diperparah dengan terjadinya partai, anggota DPR dan presiden bersekutu akan menjual negara dengan harga lelang dan murah. Pemodal asing dan Taipan oligarki yang menguasai partai politik lebih bahaya dibandingkan dengan pasukan perang. Untuk menguasai Indonesia tidak perlu mengirim pasukan perang, kapal selam, nuklir. Cukup kuasai partai-partai politik, presiden dan anggota DPR, di Indonesia sudah bisa dikuasai. Apakah rakyat tetap diam saja atau akan melawan?